Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. I respect our teacher, Miss Marianti, and all of my friends. Good afternoon, everybody. Okay, in this meeting, we will explain about the gerund material. Before we begin the explain, let's open our meeting by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. What is gerund? Apa itu gerund? Gerund adalah sebuah kata kerja yang berbentuk ing atau kata kerja yang ditambahkan ing yang berfungsi sebagai kata benda. Yang perlu kita ingat, di sini bentuk gerund selalu berupa verb ing, tidak ada yang lain. Example. Contohnya, to from gerund, use the base from plus ing. Bentuk gerund menggunakan tambahan ing. Example, read. Read adalah kata kerja. Read ditambahkan ing menjadi reading. Maka, reading di sini bukan lagi sebagai kata kerja, melainkan sebagai kata benda. Contoh kalimat, I like reading an economic book, yang artinya saya suka membaca buku ekonomi. I di sini sebagai subjek, like di sini sebagai verb, reading di sini sebagai gerund, economic book sebagai komplement. Contoh yang kedua, to from negative gerund, use not plus gerund. Bentuk penggunaan gerund negatif tinggal menambahkan not plus gerund. Example, speak. Speak adalah kata kerja. Speak ditambahkan ing menjadi speaking. Maka speaking di sini bukan lagi sebagai kata kerja, melainkan sebagai kata benda. Contoh kalimat, not speaking English is my problem. Tidak berbicara bahasa Inggris adalah masalah saya. Not speaking di sini sebagai gerund negatif, is sebagai verb, problem sebagai komplement. Fungsi-fungsi atau penggunaan gerund. Poin pertama, gerund used as subject of the sentence. Gerund digunakan sebagai subjek kalimat. The subject is usually at the beginning of the sentence. Subjek biasanya di awal kalimat atau sebagai pelaku di dalam kalimat. Example, traveling might satisfy your desire for a new experience. Yang artinya, berpergian mungkin memuaskan keinginan Anda akan pengalaman baru. Traveling adalah gerund sebagai subjek, might sebagai verb, your sebagai objek, experience sebagai komplement. Contoh kedua, looking for work can be a difficult task. Yang artinya, mencari pekerjaan bisa menjadi tugas yang sulit. Looking adalah gerund sebagai subjek, work sebagai verb, difficult sebagai komplement. Yang ketiga, swimming is one of my favorite activity at weekend. Yang artinya, berenang adalah salah satu aktivitas favorit saya di akhir pekan. Swimming adalah gerund sebagai subjek, is sebagai verb, my favorite sebagai objek, activity at weekend sebagai komplement. Poin yang kedua, gerund used as predicate nominative. Gerund digunakan sebagai predikat nominatif. Gerund as predicate nominative is a gerund that follow linking verb. They can easily be confused with action verb. Gerund sebagai predikat nominatif adalah gerund yang mengikuti verbal linking yang mudah digabungkan dengan verba aksi. Example, my hobby is shopping, yang artinya
Hobi saya berbelanja. My hobby di sini sebagai subjek, is di sini sebagai linking verb. Shopping adalah gerund sebagai predikat nominatif. Contoh yang kedua, Rina is an artist. Her favorite job is singing. Yang artinya, Rina adalah seorang seniman. Pekerjaan favoritnya adalah menyanyi. Rina di sini sebagai subjek, is di sini sebagai linking verb. Singing adalah gerund sebagai predikat nominatif. Contoh yang ketiga, the accident was shocking my family. Yang artinya, kecelakaan itu mengejutkan keluarga saya. The accident di sini sebagai subjek, was sebagai linking verb, shocking sebagai gerund sebagai predikat nominatif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Poin ketiga akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Akbar Sanjaya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Raniatul Aufi, yaitu gerund used as object. Gerund digunakan sebagai objek. Gerund can be used as direct object or indirect object. Direct object follow action, verbs, and tell who or what. Indirect objects have direct object and tell for or to whom or what. Gerund dapat digunakan sebagai direct object atau indirect object. Direct object adalah objek langsung atau kalimat langsung yang menerima aksi atau terkena dampak langsung. Indirect object adalah kalimat tidak langsung atau untuk siapa sesuatu dilakukan. Example, they do not appreciate my singing. Mereka tidak menghargai nyanyian saya. Contoh pertama adalah sebagai objek. Contoh kedua, Budi prefers traveling during holiday. Budi lebih memilih travel saat liburan. Contoh kedua, sebagai direct object atau kalimat langsung. Contoh ketiga, for students learning English, teacher give reading a text as the exercise. Bagi siswa yang belajar bahasa Inggris, guru memberikan teks bacaan sebagai objek latihan. Contoh ketiga yaitu sebagai indirect object atau kalimat tidak langsung. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu preposition plus gerund. Gerund setelah preposisi. Gerund follow a preposition and make a gerund phrase. The preposition is like after, before, by, in spite of, on, without, edge. The preposition can follow verb, adjective before gerund. Preposition adalah kata depan. Biasanya, yang namanya kata depan selalu diikuti oleh kata benda atau gerund. Apa saja sih jenis-jenis preposition? Yaitu ada after, before, by, of, on, at, without, for, from, between, and edge. Contohnya, example, he is excited about playing football. Dia senang bermain sepak bola. About di sini adalah preposition atau kata depan. Playing adalah gerund. Gerund setelah preposisi. Contoh kedua, her interest in gardening develop over time. Yang di sini adalah preposisi, gardening adalah gerund. Ketiga, for driving a car,
You need a license. Untuk mengemudikan mobil, Anda membutuhkan lisensi. For di sini adalah preposisi, driving adalah gerund. Contoh keempat, Pat is angry about walking in the rain. Pat marah karena berjalan di tengah hujan. About di sini adalah preposisi, walking adalah gerund. 5. There is a chance of getting a cold these days. Ada kemungkinan masuk angin hari ini. Of di sini adalah preposisi, getting adalah gerund. Selanjutnya be plus gerund. You get good grades by studying hard. Anda mendapatkan nilai yang bagus dengan belajar yang sungguh-sungguh. Be di sini adalah preposisi, studying di sini adalah gerund. Kemudian go plus gerund. I will go fishing with my friend tomorrow. Saya akan pergi memancing dengan teman saya besok. Go di sini adalah preposisi atau kata depan. Fishing di sini adalah gerund. Gerund setelah preposisi. Cukup sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Let's close our meeting by reading Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.